saat anak-anak lain bermain, dia lebih memilih untuk tenggelam dalam buku-buku dan tulisan-tulisan kuno. Sang ayah yang juga seorang cendekiawan, mendukung penuh minat Ibnu Sina dengan menyediakan berbagai buku dan ilmu pengetahuan. Ayahnya, seorang pejabat pemerintah yang terpelajar, memastikan bahwa putranya memiliki akses ke sumber daya terbaik yang tersedia pada masa itu. Nggak heran deh, di usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran. Ini adalah prestasi yang luar biasa, mengingat kompleksitas dan panjangnya teks suci tersebut. Hafalan ini menjadi dasar yang kuat bagi pendidikan lanjutannya. Rasa ingin tahunya yang besar membawa Ibnu Sina mempelajari banyak hal, mulai dari ilmu kedokteran, matematika, sampai filsafat. Dia tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dan selalu mencari lebih banyak. Bahkan di usia 12 tahun, beliau sudah jadi dokter terkenal. Hebat banget ya. Keahliannya dalam bidang kedokteran membuatnya dihormati oleh banyak orang, dan dia sering dipanggil untuk merawat pasien dari berbagai kalangan. Ibnu Sina juga menulis banyak buku yang menjadi referensi penting dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah The Canon of Medicine, yang digunakan sebagai buku teks utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina adalah contoh sempurna dari bagaimana rasa haus akan ilmu pengetahuan sejak dini dapat membawa seseorang mencapai puncak prestasi. Kalau ngomongin Ibnu Sina, nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas mahakaryanya, The Canon of Medicine. Buku ini tuh kayak ensiklopedia kedokteran yang lengkap banget. Isinya rangkuman pengetahuan kedokteran dari Yunani, Romawi, Persia, India, dan Arab. Bayangin deh, buku ini terdiri dari 5 jilid, dan membahas berbagai hal tentang ilmu kedokteran, mulai dari anatomi tubuh, fungsi organ tubuh, sampai obat-obatan. Gak heran, The Canon of Medicine jadi buku wajib di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 5 abad. Ibnu Sina, atau yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang polymath yang luar biasa. Selain kedokteran, dia juga ahli dalam filsafat, astronomi, matematika, dan banyak lagi. Lahir di Persia pada tahun 980 Masehi, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi dokter yang terkenal. The Canon of Medicine. Bukan hanya sekadar buku teks. Buku ini juga mencakup metode diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit yang sangat maju untuk zamannya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa, seperti di Universitas Bologna dan Montpellier. Bahkan, The Canon of Medicine dicetak ulang berkali-kali dan menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Hingga hari ini, warisan Ibnu Sina masih terasa dalam dunia kedokteran modern. Banyak prinsip dan metode yang dia tulis masih relevan dan digunakan. Jadi, nggak heran kalau The Canon of Medicine dianggap sebagai salah satu mahakarya yang mengguncang Eropa dan dunia. Ibnu Sina telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Sudah berabad-abad berlalu, tapi ilmu yang diwariskan Ibnu Sina tetap abadi.
Pemikiran dan karyanya masih dipelajari dan diapresiasi sampai sekarang. Prinsip-prinsip pengobatan yang beliau rumuskan masih relevan dan diterapkan dalam